Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Gatra Bumi, episode yang ke-35. Selamat mendengarkan. Pada saat matahari pagi masih malu-malu untuk menimpakan cahayanya di bumi tanah perdikan Mureh yang semakin besar, baik jumlah penduduknya, bangunan-bangunannya maupun kehidupan bermasyarakat, Ki Gede Mureh yang semakin sepuh itu sekarang lebih banyak di rumahnya karena seluruh pekerjaan tentang tata pemerintahan tanah perdikan Mureh semua telah dijalankan oleh Prastowo yang mewakili kedudukan Pandang Mai sebagai satu-satunya pewaris kedudukan Ki Gede karena merupakan saudara yang paling dekat kekerabatannya dengan jalur Ki Agapati itu sendiri. Selamat pagi Ki Gede, sapa Gatra Bumi yang pagi-pagi sudah diperintah untuk mengantar berbagai macam-macam empon-empon dari Ki Ronggo Agung Sedayu bagi kesehatan Ki Gede Menureh. Terima kasih orang pencambuk, jawab Ki Gede bercanda karena senang dengan kedatangan Gatra Bumi. Wadakmu semakin berisi, jangan bosan untuk menggembleng diri ya. Kesampingkan rasa lelah dan malas supaya ke depan kau juga bisa seperti gurumu itu. Nasihat Ki Gede Menureh yang melihat betapa perkembangan otot urat Gatra Bumi sangatlah mengembirakan. Sendiko dawuh Ki Gede, pangestunipun Ki Gede, semoga saya bisa seperti yang diharapkan Guru Ki Ronggo Agung Sedayu, jawab Gatra Bumi. Memang seperti itu, tetapi kau juga harus punya cita-cita sendiri. Sebagai murid orang bercambuk, kau juga harus memiliki keinginan. Misalnya, keinginan bergabung dengan kesatuan Pasopati yang dipimpin oleh Kelurah Alap-Alap yang sangat terkenal di lingkungan barak pasukan khusus itu, berkata Ki Gede Menureh. Nanti kalau Gatra Bumi bergabung dengan Kelurah Alap-Alap, lantas yang mengirim ramuan empon-empon ini untuk Gede siapa? Canda Gatra Bumi sambil seolah-olah berpikir keras. Macammu aja. Ya tentu kamulah. Pasti jadi pembicaraan dari ujung padukuhan ke ujung padukuhan. Calon menantu siapa itu ya? Tawa mereka berdua pagi-pagi sehingga membuat para pembantu di rumah Ki Gede Menureh melongokkan wajahnya dari balik pintu. Coba Gatra Bumi, aku ingin melihat gerakan sendang pancing cambukmu itu. Apakah sudah seperti gurumu? Atau bahkan seperti Kiai Gringsing sendiri? Pinta Ki Gede Menureh dengan wajah serius. Saya malu Ki Gede, nanti banyak orang yang lihat, jawab Gatra Bumi. Orang-orang sedang bekerja Gatra Bumi. Yang di rumah-rumah itu paling para ibu-ibu dengan anak perempuannya. Sekali saja untuk mengobati kangenku pada Kiai Gringsing. Pinta Ki Gede Menureh kembali. Gatra Bumi yang tidak menolak kemauan Ki Gede segera mengurai cambuk dari balik kain pinjangnya. Halaman rumah Ki Gede Menureh memang cukup luas dan ditumbuhi rerumputan yang tertata rapi. Pagi itu Ki Gede Menureh yang sedang dede atau kekaring di matahari pagi untuk menghangatkan urat-uratnya yang semakin keriput dan membeku. Sakit berkepanjangan di salah satu kakinya memang terasa semakin memayahkan Ki Gede Menureh. Berbeda dengan Kiai Jayaraga yang justru terlihat semakin segar di masa-masa sepuhnya, meskipun memang ada jarak antara Kiai Jayaraga dan Ki Gede Menureh, namun sepertinya juga tidak terlalu jauh. Gatra Bumi memutar beberapa kali cambuknya dengan gerakan yang sangat dikenal oleh Ki Gede Menureh.
gerakan Kyai Gringsing, gerakan Ki Ronggo Agung Sedayu, serta juga gerakan menantunya sendiri Swandaru Geni. Suara berdesing cambuk Gatra Bumi telah memperlihatkan bahwa Gatra Bumi memang memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memainkan cambuknya. Tanpa berkedip, Ki Gede menoleh melihat setiap gerakan Gatra Bumi yang dilihatnya seperti gerakan sahabatnya yang telah mendahului mereka semua, Kyai Gringsing. Pada puncak gerakan cambuk Ciri Windu Jati itu, Gatra Bumi telah melakukan gerakan sendal pancing hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras di sekitar rumah Ki Gede menoleh. Cetuar! Orang-orang berlarian menuju halaman rumah Ki Gede dengan khawatir, dan mereka seketika berhenti dengan tertegun karena melihat Ki Gede menoleh yang sedang berjemur sinar matahari itu bertepuk tangan di hadapan Gatra Bumi yang sedang memegang cambuknya dengan berdiri tegak. Ujung juntai dipegang jari jemari tangan kiri dan gagang cambuk dipegang tangan kanan. Dengan kuda-kuda yang mantap, ia menata napasnya kembali. Demikianlah episode ke-35 cerita singkat serial Gatra Bumi. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila ada yang berkenan, subscribe, like, maupun berkomentar di sini. Disilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.